Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pada kali ini, materi kuliah yang akan kita diskusikan adalah tentang promosi kesehatan di tempat kerja. Di mana materi ini merupakan salah satu materi yang harus didapatkan selama pembelajaran mata kuliah Primary Healthcare 1 ya. Jadi di PHC 1 itu sifatnya teori, di mana salah satunya adalah memahami peran perawat di konteks kesehatan kerja, karena kesehatan kerja juga merupakan bentuk dari PHC, di mana perawat ya, kontak pertama dengan klien sebelum klien yang mengalami penyakit akibat kerja atau kecelakaan kerja mendapatkan perawatan lebih lanjut di puskesmas maupun di rumah sakit. Nah, pada tema kali ini adalah promosi kesehatan. Nah, selain kegiatan-kegiatan yang sifatnya direct care pada klien, karena di sektor kerja, baik di tempat kerja secara umum maupun di industri, ya, peran perawat sebagai tenaga K3 memang utamanya adalah di dalam kegiatan promotif dan preventif ya, karena tidak setiap hari di sektor industri itu ada kasus penyakit akibat kerja atau PAK maupun kecelakaan akibat kerja ya, KK atau KAK. Nah, sehingga promosi kesehatan di konteks tempat kerja ini menjadi sangat relevan dan sangat penting ya, di samping upaya preventif. Nah, ini yang akan kita diskusikan. Promosi kesehatan di tempat kerja merupakan upaya promosi yang diselenggarakan di tempat kerja. Jadi tempat kerja ini lebih dianggap sebagai suatu konteks, karena promosi kesehatan sendiri secara umum sama ya, baik di tempat kerja, di layanan kesehatan, di masyarakat, itu secara definitif promosi kesehatan maupun aktivitasnya tidak jauh-jauh berbeda ya. Nah, sehingga di sini lebih ke konteksnya, sehingga apa promosi kesehatan yang paling relevan untuk tempat kerja tertentu. Tujuan dari promosi kesehatan di tempat kerja adalah satu, mengembangkan perilaku hidup bersih sehat di tempat kerja. Jadi pokok sebagai tujuan pertama ya, adalah mengembangkan perilaku. Perilaku yang seperti apa? Yang sehat dan bersih ya. Nah, sehingga di sektor industri pun ya, setiap pekerja, setiap manajer atau bagian manajemen, supervisor sampai yang pekerja atau buruh itu wajib menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat ini. Ya, sebagai contoh ya, ketika mereka bekerja di dalam kondisi pandemik ini, maka seluruh karyawan wajib mengenakan masker, kemudian cuci tangan, jaga jarak, dan penerapan protokol pencegahan COVID lainnya. Nah, di sini sebagai salah satu bentuk apa? Bentuk penerapan perilaku hidup bersih dan sehat. Ya. Ketika nanti tidak COVID, apakah PHBS terus berhenti? Tidak, ya, tetap akan berlanjut. Ya, berlanjut dalam bentuk yang lain, ya, seperti cuci tangan itu tidak harus menunggu adanya pandemik ya. Cuci tangan itu bisa konteksnya secara waktu dan aktivitas itu bisa diterapkan di kapan saja, tidak harus pada masa pandemik. Kemudian bentuk promosi kesehatan dalam rangka untuk PHBS, misalkan ada aktivitas olahraga sebelum ya, melakukan pekerjaan, ya, stretching dan lain-lain, terutama di lapangan ya. Jadi pekerja-pekerja di sektor industri yang ada di lapangan itu perlu tambahan aktivitas olahraga. Kemudian penambahan gizi, pembagian waktu istirahat, ya. Kemudian pengecekan ya,
tensi, ya, terutama di pekerjaan-pekerjaan yang berisiko tinggi, ya, seperti di pertambangan itu ya setiap hari harus dicek vitalitas tubuhnya, ya, baik dari cek tensinya, kemudian cek tingkat kesadarannya, ya, karena bisa saja pekerja itu kurang tidur atau malamnya mungkin bergadang, ya, atau bahkan ada yang mengonsumsi miras, minuman keras, padahal pekerjaannya adalah pekerjaan yang berisiko tinggi. Maka, ya, ini harus dilakukan promosi kesehatan, ya, supaya karyawan tidak melakukan hal-hal tersebut. Tujuan yang kedua adalah menurunkan angka absensi, ya, menurunkan angka absensi di tempat kerja. Maksudnya apa? Ya, dengan adanya promosi kesehatan, kemudian perilaku pekerjanya juga perilaku yang baik, yang mengarah ke kesehatan, kemudian adanya aktivitas yang bisa meningkatkan kualitas kesehatan dari pekerja, maka dengan sendirinya, ya, karyawan yang sehat tersebut akan menurunkan angka ketidakhadiran. Karena kalau orang sehat secara perizinan, ya, maka dia wajib untuk hadir bekerja sesuai dengan jam kerja dan jadwal yang telah ditentukan pada saat pertama kali membuat kontrak kerja, ya. Dengan kondisi yang sehat tentunya semuanya bisa hadir, ya, kecuali ada faktor atau izin yang memang bisa ditoleransi di luar faktor kesehatan, ya. Kemudian menurunkan PAK. PAK adalah penyakit akibat kerja. Jadi penyakit-penyakit yang ada kaitannya dengan aktivitas pekerjaan. Ini PAK, bukan penyakit di luar itu, ya. Jadi kalau orang mungkin diterima kerja, kok sebelumnya dia punya penyakit asma, ya. Pada saat diterima, ya, dia sudah punya riwayat. Kemudian pada saat bekerja, dia asmanya kambuh. Maka itu tidak bisa secara langsung dikaitkan dengan PAK, ya, penyakit akibat kerja, karena memang sudah ada bawaan, ya. Jadi penyakitnya itu bukan faktor utamanya didapatkan pada saat bekerja, ya. Seperti itu. Beda kalau misalkan orang normal, ya, pada saat diterima kerja normal, nah bekerja 2 tahun 3 tahun kok mengalami penurunan pendengaran, ya. Penurunan pendengaran karena lingkungan tempat dia bekerja, lingkungan tempat bekerjanya itu kebisingannya di luar nilai ambang batas normal atau NAB yang ditentukan. Maka ini bagian dari penyakit akibat kerja, yaitu gangguan pendengaran atau tuli, ya, ketulian. Nah, ini bisa disimpulkan sebagai PAK, ya. Tetapi kalau bukan disebabkan misalkan tadi ruangannya tidak ada kebisingan, ya, tidak ada kebisingan, tetapi kok ada gangguan pendengaran, ya itu tidak bisa justifikasi langsung, perlu ada audit, ya, audit terkait dengan apakah memang gangguan pendengarannya itu ada faktor lain, ya, bisa jadi mungkin di jalan kecelakaan, ya, atau di rumah mungkin suka mendengarkan musik yang keras itu, ya, di luar tempat kerja, ya, jadi mungkin di rumahnya. Nah, ini perlu diinvestigasi lebih lanjut. Nah, tentunya untuk yang menetapkan seseorang pekerja itu terdiagnosis PAK, penyakit akibat kerja atau tidak, itu ditentukan oleh dokter, ya, bukan perawat. Kalau perawat, ya, merefer pada saat memang menemukan kasus, ya, tetapi justifikasinya karena kaitannya dengan kalau dia memang PAK maka akan mendapatkan kompensasi, ya, dari BPJS Ketenagakerjaan, sehingga yang punya wewenang legalitas untuk menentukan seorang pekerja itu kena PAK, penyakit akibat kerja, itu adalah dokter. Nah,
Tujuan dari promkes tadi adalah menurunkan ya sebisa mungkin ya tidak ada PHK, itu yang diharapkan. Kemudian menciptakan lingkungan kerja yang sehat, mendukung dan aman. Jadi promosi kesehatan ini juga mempromosikan seperti apa sih lingkungan tempat kerja yang sehat. Ya. Makanya harus ada tentunya screening dulu ya, screening terkait dengan lingkungan. Apa saja sih risiko-risiko kesehatan ketika pekerja bekerja di sektor kerja tersebut atau industri tersebut ya, sehingga apa bisa dimodifikasi lingkungannya dengan tepat ya. Mungkin ditemukan pada saat pengkajian lingkungannya banyak debu ya karena produksi dari aktivitas pekerjaan atau aktivitas produksinya menghasilkan debu ya. Tetapi menciptakan lingkungan sehatnya, bentuk promosi kesehatannya nggak ada yang berkaitan dengan debu ya. Maka ini tidak akan sesuai ya, tidak relevan dengan permasalahan yang dihadapi oleh pekerja ya. Maka tenaga K3 ya, salah satunya perawat itu harus punya kemampuan untuk melakukan pengkajian risiko ya, baik risiko hazard lingkungan ya, kemudian ergonomi ya, psikologi dan lain-lain. Kemudian memberikan dampak positif terhadap lingkungan kerja dan masyarakat. Promosi kesehatan juga diperluas ya, tidak hanya internal perusahaan tetapi juga di masyarakat sekitar yang berisiko terdampak ya, terdampak atas aktivitas industri tersebut karena industri kan pasti berdampingan ya dengan masyarakat sekitar. Nah, masyarakat sekitar itu bisa saja ada risiko terpapar baik kebisingannya, mungkin ada cerobong asap yang keluar asap sampai ke desa-desa sebelah ya, atau mungkin pembuangan airnya meresap, mengotori, mencemari air yang ada di lingkungan sekitar. Nah, itu perlu disampaikan dan dicegah ya. Tentunya masyarakat diedukasi supaya memahami dan tentunya bisa dari industri sendiri berupaya untuk meminimalkan efek-efek negatif tersebut ya, karena kalau tidak ya izinnya nggak akan diberikan ya dari kementerian ya, izin usahanya. Nah, di dalam pelaksanaan promosi kesehatan ada 3 sasaran, dilihat dari konteks siapa. Kalau dari jenis promosi kesehatan kan ada promosi ya, di dalam promkes sendiri kan ada nanti promosi, prevensi, dan rehabilitasi ya. Nah, dari sisi konteks siapa yang perlu diberikan promosi kesehatan itu ada 3, yaitu sasaran primer. Sasaran primer adalah sasaran yang secara langsung terkait dengan berbagai macam risiko atau permasalahan yang ada di suatu tempat kerja ya. Nah, di sini dari tingkat manajemen sampai pekerja level bawah itu kan yang terdampak langsung ya. Dan perlu intervensi langsung, ini sasaran primer ya. Jadi kalau di suatu industri maka manajernya, bagian manajemen, kemudian buruhnya, supervisornya, itu yang bekerja sehari-hari dan mereka lah orang yang berisiko dan terdampak. Maka ini yang menjadi sasaran utama untuk promosi kesehatan atau sasaran primer. Sasaran yang kedua itu adalah sasaran sekunder, yaitu keluarga dan masyarakat. Itu sasaran yang secara tidak langsung juga berisiko. Ya, ini maka sasarannya adalah promosi kesehatan kepada keluarga, ya, keluarga dari pekerja dan juga
masyarakat sekitar. Sedangkan sasaran yang ketiga adalah sasaran tersier, yaitu dinas kesehatan, ya, dinas ketenagakerjaan maupun pihak asuransi. Jadi sasaran tersier adalah sasaran-sasaran di mana pembuat kebijakan, ya, di luar industri tersebut, ya. Jadi di luar manajerial dan bawahan, ya. Ini memang murni eksternal, tetapi memiliki pengaruh karena punya kebijakan, ya, dari dinas kesehatan tadi, dinas ketenagakerjaan, ya, dan juga pihak-pihak asuransi. Apa saja kegiatan promosi kesehatan yang perlu dilakukan di tempat kerja? Yang pertama adalah gaya hidup, ya. Jadi gaya hidup itu perlu dipromosikan, terutama pekerja-pekerja yang memang berisiko tinggi, ya. Jadi adakah kaitan gaya hidup dengan kualitas pekerjaan? Tentu, ya. Orang kalau gaya hidupnya tidak sehat, tentunya ketika bekerja juga produktivitasnya juga tidak baik, ya. Gitu. Kemudian pemeriksaan kesehatan, ya. Di dalam kesehatan kerja itu setidaknya ada 4 jenis pemeriksaan, ya. Satu, pemeriksaan prakerja, yaitu pemeriksaan yang dilakukan kepada calon pekerja, ya, sebelum diterima, supaya bisa diketahui riwayat kesehatan sebelumnya, ya. Jadi ini menjadi baseline, ya. Kalau orang yang diterima sudah pernah menderita penyakit tertentu, maka ketika bekerja, ya, ada risiko dia kambuh, gitu. Dan tentunya bukan bagian dari penyakit akibat kerja yang tidak bisa dikompensasi kalau memang sudah bawaan sebelumnya, ya. Kemudian selain pemeriksaan prakerja, ada pemeriksaan rutin, ya. Pemeriksaan rutin bisa mungkin 6 bulan sekali, ya, atau 1 tahun sekali, general check up, gitu, ya, pada karyawan. Itu pemeriksaan rutin, jadi dilakukan terus menerus. Kemudian ada pemeriksaan insidental. Pemeriksaan insidental yaitu pemeriksaan dilakukan karena suatu kasus, ya. Karyawan tiba-tiba sakit, ya. Belum waktunya pemeriksaan rutin, ya, tetapi dia sudah sakit, maka perlu pemeriksaan insidental atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan. Tidak semua pekerja harus di insidental, ya. Kalau pekerjanya sehat-sehat saja, maka dia cukup yang pemeriksaan rutinnya tadi, ya. Tapi kalau ada kasus kejadian, maka perlu ada pemeriksaan sewaktu-waktu atau insidental. Dan pemeriksaan yang keempat itu adalah pemeriksaan prapensiun, ya. Jadi kondisi sebelum karyawan dipensiunkan. Setidaknya ada 4 itu. Jika melebihi, ya, bisa saja bentuk pemeriksaan yang lainnya. Kemudian pencegahan, ya. Jadi di dalam aktivitas di suatu tempat kerja juga ada kegiatan pencegahan atau preventif, baik preventif primer, sekunder maupun tersier. Ini juga sama, ya, tadi, ya. Promkes sasaran primer, sekunder, dan tersier. Kalau sasaran itu berarti kesiapannya. Kalau yang pencegahan itu berarti kondisi seperti apa, ya. Kalau pencegahan primer, ya, berarti dia pencegahan di mana belum ada risiko, ya, belum ada tanda-tanda aktual seseorang berpotensi sakit, ya. Itu primer. Kalau sekunder dia sudah berpotensi sakit, ya, atau malah sudah sakit. Kalau tersier, ya, berarti dia pasca sakit perlu direhabilitasi.
Nah, ini pencegahan tentunya kalau di konteks kesehatan kerja itu kaitannya dengan ada tidaknya risiko PAK maupun KK ya, penyakit akibat kerja maupun KK. Dari mana taunya? Dari screening hazard. Hazard adalah bahaya. Ya. Bahaya di sektor industri atau di tempat kerja. Ya, itu ada hazard kebisingan, hazard fisik. Ya. Fisik itu ada yang kebisingan, kemudian adanya debu, ya ada panas, kemudian getaran dan lain-lain, itu hazard fisik. Jadi perlu dikaji apakah hazard-hazard fisik tersebut di tempat kerja ada atau tidak. Kalau ada di atas nilai ambang batas atau masih di dalam nilai ambang batas. Kalau sudah di atas maka perlu pencegahan. Ya. Kemudian ada zat biologis ya seperti bakteri, kemudian binatang-binatang ya seperti tikus, kecoa dan lain-lain. Kemudian ada zat kimia, ya bahan-bahan kimia baik dalam bentuk gas, dalam bentuk cairan kimia berbahaya dan lain sebagainya. Kemudian ada zat ergonomi ya, jadi posisi tubuh saat bekerja, kemudian zat psikologis ya. Nah, itu antara lain beberapa zat yang perlu dikenali, ya, dikenali kemudian dicegah supaya tidak sampai ada kejadian PAK maupun KK. Lokasinya di mana pada saat melakukan promosi kesehatan, ya, setidaknya ada dua, di dalam dan di luar. Kalau di dalam berarti di lokasi tempat kerja, baik dalam bentuk promosi sendiri maupun prevensi ya tadi. Kalau promosi ya berarti dilakukan edukasi bagaimana sih perilaku hidup bersih dan sehat di suatu tempat kerja. Sedangkan di luar itu bisa di masyarakat maupun di lokasi luar industri ya, mungkin mengadakan kegiatan di luar ya, itu juga bisa. Manfaatnya apa? Ya. Manfaat yang pertama adalah bagi perusahaan. Ketika perusahaan menjamin kesehatan dan kesejahteraan pekerja tentunya ya, pekerja akan lebih loyal dan produktif ya. Kalau pekerjanya sehat gitu ya, baik secara fisik, secara mental, secara lingkungan ya, ada program-program yang mendukung kesehatan, maka secara efek atau secara manfaat karyawan akan lebih loyal dan juga produktif. Sedangkan bagi pekerjanya sendiri lebih memahami dan berperilaku lebih sehat. Nah, apa saja langkah-langkahnya? Yang pertama adalah menjelaskan tujuan dari pentingnya promosi kesehatan. Jadi karyawan harus terbersit di dalam hati mereka bahwa dengan mengikuti kegiatan promosi kesehatan kemudian menerapkannya, manfaatnya sangat besar bagi mereka. Jadi dengan dijelaskan tujuannya tentunya mereka harus tertarik ya, jadi tertarik untuk menerapkan. Karena manfaatnya kembali ke mereka juga. Kemudian mengimplementasikan program ya, program promosinya baik dalam bentuk ceramah, dalam bentuk pemasangan papan-papan peringatan, kemudian menyebar brosur, leaflet, sampai aktivitas ya, olahraga bersama tadi misalkan. Kemudian komitmen ya, jadi dalam menerapkan ini harus ada komitmen seluruh ya, seluruh manajemen maupun karyawan dan memulai. Strateginya satu implementasi, kemudian membentuk komite dan melakukan pelatihan. Ini cukup jelas. Nah, ini contoh ya. Contoh beberapa permasalahan yang perlu dilakukan edukasi, yaitu misalkan lingkungan fisik tadi ya, hazard fisik. Di sini ada cahaya, suara, suhu, udara yang melebihi nilai ambang batas. Ini lingkungan yang perlu dilakukan promosi kesehatan karena berupa bisa menyebabkan hazard ya.
bahaya bagi pekerja. Kemudian secara individu adanya beban ganda, beban berlebih, tidak ada kontrol. Kemudian kelompok hubungan yang buruk dan organisasi ini struktur yang jelek ya, jadi kepemimpinannya jelek, tidak ada SOP. Nah, ini perlu dilakukan promosi kesehatan. Nah, di dalam melakukan promosi kesehatan itu perlu mempertimbangkan dua hal. Satu kaitannya dengan kognisi, ya. Yang kedua dengan biologis. Ya. Kognisi bagaimana? Ya, kognisi maksudnya adalah karyawan itu secara kemampuan intelektualnya tidak sama rata, ya, tidak rata, tidak sama, ya. Maka perlu bahasa-bahasa, perlu contoh-contoh di dalam melakukan promosi kesehatan yang memudahkan, bisa diterima oleh seluruh karyawan. Ya. Jadi jangan bahasanya terlalu sulit ya, apalagi pakai bahasa-bahasa medis yang nggak bisa dipahami oleh orang awam. Ya. Nah ini terkait dengan daya tahan dan dukungan sosialnya. Kemudian secara biologi itu ada umur, jenis kelamin, dan ras. Ini juga dipertimbangkan ya. Promosi kesehatan pada laki-laki, perempuan, kemudian berdasarkan usia itu juga perlu pertimbangan. Kemudian program organisasi dalam rangka untuk mengelola hazard atau stres tadi. Satu, analisis faktor dan klarifikasi. Jadi harus melakukan analisis hasil pengkajian apakah hazard yang dimiliki atau yang terjadi di industri tersebut. Kemudian budaya perusahaannya seperti apa? Ya, ini harus disentuh ya. Budaya perusahaan karena ada tadi bagian permasalahan adalah permasalahan kelompok dan manajemen ya. Ini maka harus dilakukan intervensi. Kemudian merancang setting fisik, jadi modifikasi lingkungan itu juga perlu dilakukan. Meningkatkan budaya organisasi tadi, manajemen organisasi yang buruk, kepemimpinan buruk itu perlu diperbaiki mungkin dengan melakukan ya liburan bersama ya, outbound bersama dan lain-lain. Kemudian klarifikasi peran, jadi harus memperjelas peran baik dengan job description maupun SOP ya. Kemudian melatih manajemen stres. Jadi diperlukan pelatihan-pelatihan yang bisa meningkatkan kesehatan baik secara psikis maupun fisik. Manfaatnya Promkes yaitu mengurangi kecelakaan kerja akibat KK, mengurangi biaya asuransi, biaya training karyawan baru. Ya. Kemudian mengurangi absen sakit, absen bolos, dan meningkatkan citra perusahaan. Nah, kegiatannya apa saja secara real? Ya, satu program olahraga, mungkin di tempat kerja, ya. Kalau yang lama kan tiap Jumat, gitu ya. Jumat pagi itu untuk olahraga. Nah, nanti bisa aja dilakukan olahraga ya seminggu satu kali, kemudian di sela-sela istirahat itu ada kegiatan stretching ya, peregangan ya, biar mengolah fisik. Kemudian pengelolaan hipertensi pada karyawan, ya. Kemudian pencegahan penyalahgunaan obat dan alkohol, manajemen stres, ya. KTR kawasan tanpa rokok, ya. Kemudian pengurangan berat badan, meningkatkan keamanan, screening kanker, ya. Dan kegiatan lainnya. Kendala yang biasa dihadapi adalah manajemen meragukan apa sih manfaatnya dari kegiatan Promkes ini ya bagi perusahaan. Ya. Jangan sampai tidak ada manfaat atau ragu sama aja gitu ya. Kemudian terkait dengan pendanaan ya mungkin dianggap promosi kesehatan hanya menambah biaya sehingga apa sulit untuk menyetujui program kesehatan. Dan ini memang tantangan sampai sekarang ya. Jadi perusahaan-perusahaan itu cenderung tertutup terkait dengan kesehatan ya. Karena males untuk diaudit ya.
atau mungkin juga faktor dianggap mengganggu jam produktivitas dari pekerja. Kendala yang lain adalah pekerjaan dengan shift, kemudian meragukan motivasi pekerja. Pekerjaan dengan shift maksudnya apa? Ya, berarti kan promosi kesehatan tidak bisa dilakukan dalam satu kali waktu, ya. Ya, demikian. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.